Kecelakaan terjadi di Jalan Lintas Timur Jambi, Palembang. 5 orang korban dilarikan ke rumah sakit. Momentum Idul Fitri 1444 Hijriah, kunjungan untuk warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan Jambi meningkat. Akibat korsleting listrik, Pondok Tahfiz Al-Quran di Lebak Bandung, Jelutung Kota Jambi terbakar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Anda masih setia menyaksikan Jambi. Hari ini edisi Minggu 23 April 2023. Dan selain 3 topik utama tadi, redaksi kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya untuk Anda. Bersama saya Dapot Silalahi. Dan saya Cynthia Permana, inilah Jambi hari ini selengkapnya. Ya, saudara, mengawali informasi hari ini, memasuki hari kedua perayaan Idul Fitri, kondisi arus lalu lintas di ruas Jalan Lintas Sumatera Kabupaten Batanghari, Jambi cukup lenggang. Saat ini kendaraan yang melintas didominasi pemudik lokal di dalam Provinsi Jambi. Berdasarkan pantauan tim liputan TVRI Jambi, di ruas Jalan Lintas Sumatera Muara Bulian Tembesi, kondisi arus lalu lintas cukup lengang pada hari kedua Lebaran. Kendaraan yang melintas didominasi kendaraan roda 4 maupun roda 2, milik pemudik lokal atau yang berada di Provinsi Jambi. Hal ini dibuktikan dengan plat nomor kendaraan yang melintasi jalan lintas tersebut. Diprediksi arus lalu lintas akan kembali padat saat mendekati berakhirnya cuti bersama atau pada Lebaran keempat dan kelima mendatang. Meski demikian, petugas Gabungan Operasi Ketupat 2023 di ruas Jalan Lintas Muara Bulian Tembesi tetap terus bersiaga setiap harinya guna memastikan kelancaran arus lalu lintas hingga arus balik Lebaran. Adi Juniawan, TVRI Jambi melaporkan. Sementara itu, saudara, 2 hari setelah Hari Raya Idul Fitri, arus lalu lintas terkini di Jalan Lintas Timur Sumatera, Jambi, Pekanbaru, Riau terpantau normal dan lancar. Diprediksi pada puncak arus balik Lebaran, peningkatan jumlah kendaraan akan terjadi 5 hari setelah Hari Raya Idul Fitri. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh reporter TVRI Septinita. Septi, silakan laporan Anda. Baik, terima kasih. Dapat kami laporkan, saudara, bahwasanya untuk arus lalu lintas di Jalan Lintas Timur Sumatera, Jambi, Pekanbaru, Riau, kami pantau sejak tadi hingga saat ini normal dan juga lancar. Di mana informasi yang kami peroleh dari pos pengamanan Lebaran Idul Fitri Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi, bahwa volume kendaraan pemudik saat ini telah jauh menurun jika dibandingkan 2 hari sebelumnya. Untuk diketahui, saudara, pemudik yang melintas di Jalan Lintas Timur Sumatera, Jambi, Pekanbaru, Riau saat ini didominasi oleh kendaraan pribadi, baik roda 4 maupun roda 2. Selain itu juga, saudara, sedikitnya terdapat ada sekitar 12 bus angkutan umum juga turut melintas di Jalan Lintas Timur Sumatera dari arah Pekanbaru menuju ke arah Jambi. Selain itu juga, saudara, meskipun saat ini arus mudik terpantau normal dan juga lancar, namun pihak personil dari pos pengamanan Lebaran Idul Fitri Kecamatan Sekernan akan tetap terus siaga. Untuk diketahui, saudara, personil yang dikerahkan yakni terdiri dari TNI, Polri, Satpol PP, Dinas Kesehatan dan juga sentra komunikasi. Pos pengamanan Lebaran Idul Fitri Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi ini, saudara, selain menyediakan rest area atau tempat peristirahatan, juga dilengkapi dengan mobil patroli serta 1 unit mobil ambulans. Sementara itu, saudara, untuk arus mudik melalui Pelabuhan Penyeberangan Roro Kuala Tungkal Kabupaten Tanjung Jabung Barat didominasi oleh pemudik dari Batam. Sedikitnya sekitar 4.000 pemudik yang masuk ke Pelabuhan Penyeberangan Roro Kuala Tungkal Kabupaten Tanjung Jabung Barat hingga saat ini. Tingginya antusias pemudik, saudara, membuat pengelola Pelabuhan Roro Kuala Tungkal ini menambah jadwal keberangkatan, di mana setiap harinya terdapat 2 kali kedatangan kapal ke Pelabuhan Penyeberangan Roro Kuala Tungkal. Informasi yang kami peroleh dari Kasat Lantas Polres Muaro Jambi, saudara, bahwa pihaknya memprediksi pada puncak arus balik Lebaran
peningkatan volume kendaraan akan terjadi pada 5 hari setelah Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah. Serunya mudik 2023, mudik aman dan berkesan. Kembali ke studio. Septinita melaporkan langsung dari Jambi. Terima kasih atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Saudara, kita lanjut ke informasi selanjutnya. Jelang puncak arus balik Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah, arus lalu lintas di jalur lintas antara kabupaten kota ramai lancar. Kendaraan yang melintas masih didominasi dengan plat Provinsi Jambi, Provinsi Riau, dan juga Sumatera Selatan serta Jakarta. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya, telah terhubung dengan kontributor liputan TVRI, Asar. Selamat sore Asar, silakan dengan laporan Anda. Baik Asar, silakan dengan laporan Anda. Dengan seri Provinsi Jambi dan beberapa wilayah seperti kendaraan dari Provinsi Riau, Provinsi Sumatera Selatan, dan Jakarta, di mana bahwasanya kawasan ini sendiri merupakan salah satu jalur penghubung antar kabupaten kota di Provinsi Jambi. Di wilayah ini sendiri masyarakat akan bisa melalui dari kota Jambi akan menuju ke Kabupaten Batanghari, Tebo, Sarulangun hingga ke Kabupaten Kerinci, di mana menurut Kapolresta Jambi Kombes Pol Eko melalui via telepon bahwasanya arus balik Hari Raya Idul Fitri hingga saat ini memasuki hari kedua masih terpantau belum mengalami peningkatan signifikan, di mana Kapolresta Jambi puncak arus mudik ini sendiri diperkirakan akan terjadi pada hari Jumat, Sabtu, dan hari Minggu mendatang, di mana pada hari tersebut sejumlah masyarakat akan mulai melakukan aktivitas arus balik Hari Raya Idul Fitri. Sementara itu, Kombes Pol Eko juga menghimbau bagi para pengendara akan melakukan aktivitas berlalu lintas baik itu di kota Jambi maupun yang akan melakukan perjalanan ke luar daerah untuk tetap mematuhi rambu-rambu lalu lintas, termasuk melengkapi berkas kendaraan hingga melengkapi sejumlah alat yang saat berkendara, salah satu menggunakan helm serta tidak melawan arus saat berlalu lintas. Demikian laporan saya kembali ke studio. Baik, Asar melaporkan langsung dari lokasi. Terima kasih atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Ya, saudara, beralih ke informasi lainnya, puncak arus mudik melalui pelabuhan penyeberangan Roro Kuala Tungkal didominasi pemudik dari Batam. Sekitar 4.000 pemudik yang masuk melalui pelabuhan penyeberangan Roro. Arus mudik melalui pelabuhan penyeberangan Roro Kuala Tungkal, Kabupaten Tanjung Jabung Barat mencapai 4.000 pemudik yang didominasi pemudik dari Batam. Koordinator Pengelola Pelabuhan Penyeberangan Roro, Abdi Iskandar Muda Siregar mengatakan, puncak arus mudik terjadi 2 hari jelang Lebaran kemarin. Akibat tingginya antusiasme pemudik, pihak pengelola penyeberangan menambah jadwal keberangkatan. Setiap harinya terdapat 2 kali kedatangan kapal ke Pelabuhan Penyeberangan Roro Kuala Tungkal. Selain kendaraan roda 2, jumlah kendaraan roda 4 yang mudik melalui kapal juga meningkat. Sementara untuk arus balik menuju ke Batam dan wilayah lainnya melalui Pelabuhan Penyeberangan Roro diprediksi akan terjadi 5 hari setelah Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah. Didi Haryadi, TVRI Jambi melaporkan.
Dan sementara itu, saudara, untuk mengetahui bagaimana kondisi arus lalu lintas kendaraan di ruas jalan lintas timur Sumatera Jambi pada hari kedua perayaan Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah. Selengkapnya, reporter kami Azam Afnan akan melaporkan langsung dari lokasi. Baik Azam, silakan dengan laporan Anda. Baik pemirsa, dapat saya laporkan di ruas jalan lintas Sumatera, Sumatera Selatan. Terpantau pada lebaran arus lintas di kawasan jalan lintas timur Sumatera ini kendaraan yang melintas dominan kendaraan berplat polisi Jambi. Baik itu roda 2. Dapat saya informasikan bahwa bukan pun hari terakhir periode arus mudik Lebaran tahun 1443 Hijriah maksud kami. Untuk arus balik pada hari raya ketiga atau tanggal 20 besok, berdasarkan prediksi dari Kapolsek, pada arus balik hari pertama akan terjadi volume peningkatan kendaraan di jalan lintas Sumatera Jambi, Sumatera Selatan. Para pengendara terutama yang melintas di kawasan yang ramai yang penduduk seperti desa. Dapat kami juga sampaikan pemirsa bahwa angkutan arus balik ini akan terjadi hingga tanggal 1 Mei mendatang. Pada arus balik nantinya puncak yang pertama pada tanggal 2 April mendatang dan terjadi kembali pada April dan 1 Mei mendatang. Untuk mengantisipasi kecelakaan lalu lintas di kawasan jalan lintas ini, kepolisian bersama unsur Forkopimda terkait terus di sepanjang ruas jalan. Selain untuk kecelakaan lalu lintas, tim juga melakukan kriminal terhadap para pengendara yang melakukan arus balik. Mungkin hanya itu yang dapat saya laporkan dari lapangan ke Depot. Dan terima kasih atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Saudara, tetaplah bersama Jambi hari ini karena kami akan kembali dengan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya. Di antaranya jajaran Polres Rawamangun terus melakukan patroli ke pemukiman warga agar rumah yang ditinggal mudik aman dari pencurian. Informasinya sesaat lagi. Anda masih bersama kami di Jambi hari ini. Saudara, kunjungan keluarga warga binaan di Lapas Kelas 2A Jambi pada Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah meningkat. Para keluarga rela mengantre demi dapat bersilaturahmi dengan keluarga yang menjalani masa tahanan di lapas. Pasca pencabutan larangan kunjungan keluarga warga binaan di lapas maupun rutan di masa pandemi COVID-19, kunjungan keluarga warga binaan di Lapas Kelas 2A Jambi meningkat drastis di puncak Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah. Meski hanya diberi waktu kunjungan 10 hingga 25 menit, namun tidak menyurutkan niat warga binaan untuk dapat bersilaturahmi dengan keluarga yang menjalani masa tahanan di dalam lapas. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jambi, Tholib, mengatakan, meski jumlah kunjungan keluarga warga binaan meningkat drastis, namun prosedur kunjungan tetap diterapkan bagi seluruh warga binaan. Keluarga warga binaan harus melewati beberapa pemeriksaan sebelum masuk ke lapas. Pak, terkait kunjungan Pak, kunjungan hari ini kan membludak nih dan diprediksi. Iya, jadi memang kunjungan itu gini, jadi memang hampir di semua lapas rutan di Indonesia ketika momen Idul Fitri itu kan memang
momen di mana mereka juga ingin kumpul dengan keluarganya karena keluarganya ada di sini, maka memang semua lapas kemudian memberikan waktu untuk mereka berkunjung pas hari raya ini sampai besok hari kedua ya. Itu memang diberikan secara khusus dan tentunya pelayanannya khusus. Tadi saudara lihat ada di tempat yang memang kita buatkan khusus karena memang biasanya lebih banyak dari hari-hari biasa. Pada saat kunjungan, pihak keluarga diminta untuk mematuhi protokol kesehatan COVID-19 dan tidak membawa barang terlarang seperti senjata tajam, barang elektronik hingga narkotika. Ashar TVRI Jambi melaporkan. Dan sementara itu, saudara 279 warga binaan Lapas Kelas 2 Kuala Tungkal menerima remisi khusus Idul Fitri 1444 Hijriah tahun 2023. Warga binaan kelas 2 Kuala Tungkal menerima remisi khusus Idul Fitri 1444 Hijriah tahun 2023. Besaran remisi mulai dari 15 hingga 2 bulan. Kasih Binadik dan Giatja Lapas kelas 2 Kuala Tungkal Ali Sodikin mengatakan, dari 282 warga binaan yang diusulkan untuk mendapatkan remisi khusus lebaran, sebanyak 279 warga binaan sudah mendapatkan surat keputusan dari Kementerian Hukum dan HAM. Sementara 3 warga binaan lainnya akan menerima SK karena masih dalam proses. Remisi diberikan karena 282 warga binaan telah memenuhi syarat administrasi dan substantif berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Kita berikan bagi warga binaan atau narapidana yang beragama Muslim. Tahun ini kita mengusulkan sebanyak 282 orang dari 409 orang warga binaan. Nah, yang 409 orang warga binaan yang saat ini itu terdiri narapidana dan tahanan. Nah, untuk yang mendapatkan remisi tahun ini, yaitu kita mengusulkan khusus untuk narapidana yang beragama Muslim dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Besaran perolehan remisi yang diusulkan untuk penerima remisi yakni 15 hari sebanyak 23 orang, 1 bulan 210 orang, 1 bulan 15 hari 30 orang, serta 2 bulan sebanyak 19 orang warga binaan. Warga binaan penerima remisi mulai dari tahanan narkotika PP 99, narkotika normal, KDRT, kesusilaan, kehutanan, pembunuhan, penadahan, pencurian, dan beragam jenis kejahatan lainnya. Didi Haryadi, TVRI Jambi melaporkan. Sementara itu, saudara, bertepatan dengan momen Hari Raya Idul Fitri tahun 1444 Hijriah, Lapas Kelas 2B Muara Bulian memberikan remisi kepada 161 warga binaan. 9 diantaranya harus mengalami penundaan remisi. 152 warga binaan dari jumlah usulan 161 orang warga binaan, Lapas Kelas 2B Muara Bulian Kabupaten Batanghari mendapatkan remisi khusus di Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah. Kepala Lapas Kelas 2B Muara Bulian Edi Susetio mengatakan, terdapat 9 orang warga binaan mengalami penundaan surat keputusan remisi karena terdapat data yang tidak valid diterima pihak Kemenkumham. Namun data dari ke-9 warga binaan tersebut telah diperbaiki untuk diusulkan kembali ke Kemenkumham. Kita usulkan 161. Dari 161 itu yang sudah ada SK-nya 152. Sehingga masih ada kekurangan 9 orang dan itu sudah dilakukan perbaikan karena ada. Berdasarkan keputusan, remisi atau pengurangan masa hukuman warga binaan dihitung dari 15 hari sampai dengan 1 bulan. Bahkan 1 orang warga binaan dinyatakan langsung bebas. Adi Juniawan, TVRI Jambi melaporkan. Beralih ke sorotan lainnya, saudara, sebuah kendaraan roda 4 menabrak bus angkutan umum yang terparkir di bahu jalan. Tidak ada korban jiwa dari kejadian tersebut, namun 5 orang dilarikan ke rumah sakit karena mengalami luka-luka. 5 orang penumpang termasuk sopir kendaraan Toyota Agya dilarikan ke rumah sakit usai kendaraan yang ditumpangi mengalami kecelakaan lalu lintas hingga ringsek di bagian depan. Diduga mobil berwarna hitam dengan nomor polisi Jambi ini melaju dengan kecepatan tinggi dari arah kota Jambi menuju Palembang. Hingga kendaraan menabrak bus angkutan umum bernomor polisi Palembang yang sedang terparkir di bahu jalan. Kecelakaan ini terjadi pada Sabtu malam di ruas kilometer 11 Jalan Lintas Timur Sumatera Jambi, Palembang, Sumatera Selatan, atau tepatnya di Desa Pondok Meja, Kecamatan Mestong, Kabupaten Muaro Jambi. Untuk kecelakaan lalu lintas
kendaraan antara mobil bus dengan mobil Toyota Agya di kilometer 11 RT 26 Desa Pondok Indah, Kecamatan Ketong, Kabupaten Muarajambi. Kronologis, mobil Toyota Agya berjalan dari arah Jambi menuju arah Jambi Palembang, menabrak bus yang sedang parkir di bahu jalan. Untuk korban kecelakaan hanya luka-luka saja dan dibawa ke rumah sakit dekat. Akibat kejadian tersebut, arus lalu lintas Jalan Raya Nasional ini sempat terjadi kemacetan. Beruntung, pihak kepolisian segera tiba di lokasi untuk mengurai kemacetan dan menangani kasus kecelakaan ini. Azam Afnan, TVRI Jambi melaporkan. Jajaran Polres Rawamangun terus melakukan patroli ke pemukiman warga guna memastikan rumah-rumah yang kosong ditinggal penghuninya pulang kampung agar aman dari pencurian. Hari Raya Idul Fitri identik dengan tradisi mudik ke kampung halaman, membuat rumah kosong yang ditinggal pemiliknya menjadi rawan dan sasaran tindakan kriminalitas. Untuk mencegah terjadinya pencurian, jajaran Polres Rawamangun rutin melakukan patroli ke pemukiman warga yang banyak ditinggal mudik. Kabak Ops Polres Rawamangun Kompol Ahmad Bastari Yusuf mengatakan, selain meningkatkan patroli rutin, petugas juga turun dan melakukan koordinasi dengan pengamanan lingkungan untuk mengingatkan agar tidak lengah dalam mengawasi rumah yang ditinggal mudik. Selain itu, warga yang mudik diminta untuk melaporkan ke petugas RT atau RW sehingga mudah untuk diawasi. Warga yang pulang mudik juga sudah diingatkan untuk memastikan semua kunci dan akses masuk ke rumah sudah terkunci, serta mencabut serta mematikan alat-alat yang mudah meledak. Edi Kusnadi, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, di hari kedua Lebaran Idul Fitri, Bupati Batanghari tinjau Pospam dan Posyan pada operasi ketupat. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda, tetaplah bersama kami. Terima kasih saudara Anda masih menyaksikan Jambi hari ini. Berdasarkan data dari Badan Amil Zakat Kabupaten Tebo, antusiasme warga yang membayar zakat fitrah cukup tinggi, salah satunya di Kelurahan Tebing Tinggi Kabupaten Tebo di Musola Al-Ikhlas Sumbersari. Pada proses pembayaran zakat fitrah, Panitia Badan Amil Zakat Kelurahan Tebing Tinggi RT 3 dan 4 Sumbersari telah mengumpulkan sebanyak 561 kg beras dan uang sebesar 13 juta rupiah. Ketua Badan Amil Zakat Musola Al-Ikhlas Rahansi mengatakan untuk lingkup RT 4 dan RT 3 terdapat 4 asnaf yang menerima zakat fitrah, diantaranya Fisabilillah, Fakir Miskin, Ibnu Sabil, dan juga pengurus Amil Zakat. Penerima zakat fitrah berjumlah 66 penerima dengan rincian masing-masing menerima 8,5 kg beras dan uang sebesar Rp235.000. Rahansi menambahkan pada tahun 2023 antusiasme warga dalam membayar zakat khususnya di Musola Al-Ikhlas Kelurahan Tebing Tinggi cukup tinggi jika dibandingkan tahun sebelumnya. Sementara itu berdasarkan data dari Kemenak Tebo, pembayaran zakat fitrah tahun 2023 yang menggunakan uang kategori tertinggi Rp45.000, menengah Rp38.000 dan terendah Rp35.000. Intizam, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, mudik adalah tradisi menyambut hari kemenangan Hari Raya Idul Fitri. Tradisi ini kerap dilakukan oleh sebagian besar orang untuk bisa bersilaturahmi dengan berkumpul bersama keluarga. Momen mudik biasanya dimanfaatkan oleh para perantau untuk kembali ke kampung halaman. Setiap tahun, ribuan hingga jutaan orang terlibat dalam tradisi mudik. Ada berbagai macam moda transportasi yang umum digunakan, mulai dari bus, kereta api, kapal laut, pesawat, mobil pribadi, hingga sepeda motor. Tradisi ini begitu mengakar di masyarakat Indonesia. Tidak heran jika Lebaran tanpa mudik dirasa hampa oleh sebagian besar orang. Seorang pemudik asal Kecamatan Muara Sabak Barat, Hambali mengatakan, setiap tahun ia mudik pulang kampung atau dikenal dengan tradisi ngilir di momen Lebaran ke Kecamatan Mendahara, Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Silaturahmi antar saudara dan sesama warga desa jadi alasan Hambali dan keluarga mudik.
Hal itu untuk menjaga dan melestarikan tradisi dan untuk bersilaturahmi. Selain itu, mudik juga harus membawa manfaat kepada kampung halaman dengan memanfaatkan hasil kerja di perantauan untuk dibelanjakan di kampung. Cara itu sebagai pemberdayaan ekonomi kepada warga kampung. Kendati hanya memerlukan waktu sekitar 2,5 hingga 3 jam melalui jalur darat, tapi akan terasa berbeda jika tidak mudik di hari raya. Maksudnya dan istilahnya momen liburan lebaran ini yang terutama sekali istilahnya kan kita pulang kampung, tujuan pertama kan mau kumpul sama keluarga, orang tua, sanak famili, dulur-dulur. Karena momen ini istilahnya kan ya paling-paling 1 tahun sekali. Karena kita kan bekerja istilahnya kan di daerah lain. Nah, setelah suasana lebaran kita kumpul lah sama keluarga. Hambali berharap warga yang melakukan perjalanan pulang kampung tetap berhati-hati dan waspada, mengingat cuaca yang tidak menentu serta masih banyaknya jalan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang kondisinya belum baik, sehingga dapat mempengaruhi laju kendaraan. Kliva Patria, TVRI Jambi melaporkan. Ya, saudara, bersilaturahmi ke rumah sanak keluarga, tradisi masyarakat Moro Jambi pada perayaan Idul Fitri, yakni berziarah ke makam keluarga. Selain sudah menjadi tradisi, ziarah makam dianggap sebagai cara untuk melepas rindu kepada orang yang telah mendahului. Usai melaksanakan sholat Idul Fitri, masyarakat Moro Jambi dalam perayaan Hari Raya melakukan berbagai aktivitas, mulai dari bersilaturahmi ke rumah keluarga, hingga berziarah ke makam keluarga dan kerabat yang telah mendahului. Di pemakaman, warga memanjatkan doa serta membacakan ayat suci Al-Quran yang ditujukan kepada makam keluarga. Tradisi ziarah kubur ini bukan hanya dilakukan pada saat momentum Hari Raya Idul Fitri, namun ziarah juga dilakukan saat menyambut bulan suci Ramadan lalu. Setiap tahunnya rutin kita buat kegiatan lah, habis sholat Jumat atau sholat Lebaran gitu kan, kita kesini gitu. Bersama keluarga anak? Bersama keluarga, anak-anak, kerabat-kerabat terdekat gitu kan. Ini mendoakan semoga almarhumah diterima di sisi Allah, dilapangkan kuburnya, serta diterimalah amal ibadahnya untuk di akhirat. Ziarah di pemakaman umum Budi Luhur 2, Desa Mendalo Darat, Kecamatan Jambi, luar kota Kabupaten Moro Jambi, akan terus berlangsung hingga hari keempat Lebaran. Warga yang datang ke makam secara bergantian dari berbagai daerah bersama keluarga. Azam Afnan, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, sejumlah petugas mendedikasikan diri untuk memberikan pelayanan kepada para pemudik Lebaran 2023. Selain polisi, juga tenaga kesehatan turut siaga di pos pengamanan dan pelayanan di sejumlah ruas jalur mudik. Para tenaga kesehatan bekerja sama dengan petugas keamanan turut memastikan kesehatan dan keselamatan para pengguna jalan yang melintas di jalur perbatasan Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Mereka membantu jika ada pengendara yang mengalami gangguan kesehatan, kecelakaan lalu lintas, atau membutuhkan pertolongan medis lainnya. Seorang tenaga kesehatan yang bertugas di Posko Pam Ketupat Geragai, Polres Tanjung Jabung Timur, Sumarni mengatakan, bersama rekannya yang lain, mulai bertugas di posko sejak 7 hari sebelum hingga 7 hari setelah Lebaran. Setiap hari, tenaga kesehatan yang bertugas dibagi menjadi 3 shift. Sumarni mengaku bertugas saat mudik Lebaran menghadirkan 2 sisi, yakni suka dan duka. Mengharuskan mereka meninggalkan momen Lebaran bersama keluarga. Di balik itu semua, ada bahagia yang dirasakannya. Apabila jika mengingat bahwa tugasnya adalah membantu mereka yang tengah sakit. Yang namanya Lebaran kita harus kumpul dengan keluarga ya. Berhubung kita ini tugas, sudah kewajiban kita sebagai tenaga kesehatan, siap dan siap kita harus melaksanakan tugas kita sebagai tenaga kesehatan. Sumarni mengimbau seluruh masyarakat Kabupaten Tanjung Jabung Timur untuk selalu berhati-hati saat melakukan perjalanan mudik. Kliva Patria, TVRI Jambi melaporkan. Beralih ke informasi selanjutnya, saudara, kebutuhan bahan bakar minyak meningkat hingga 18% saat arus mudik Lebaran. Peningkatan itu meliputi gasolin hingga kebutuhan gas LPG.
Pertamina Patra Niaga Regional Sumbangsel tambah persediaan bahan bakar minyak saat puncak arus mudik dan arus balik Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah. Penambahan bahan bakar minyak ini guna memastikan kebutuhan masyarakat saat aktivitas arus mudik Lebaran tahun 2023 terpenuhi. Saat arus mudik dan balik Hari Raya Idul Fitri, kebutuhan bahan bakar minyak meningkat dibanding pada bulan sebelumnya. Untuk wilayah Jambi, konsumsi gasolin atau bensin meningkat hingga 18% atau sekitar 2.555 kiloliter dan kebutuhan LPG turut diperkirakan naik hingga 5,6% atau sekitar 261 metric ton. Sementara itu, khusus untuk gas oil atau bahan bakar solar tidak ada perubahan yang signifikan. Sementara itu, saat arus mudik dan balik tahun 2023 ini, untuk wilayah Jambi seluruh infrastruktur dan sarfas telah disiagakan Pertamina Jambi. Layanan tambahan di wilayah Jambi meliputi 94 SPBU siaga, 52 agen siaga, dan 1.497 outlet pangkalan LPG siaga. Ashar TVRI Jambi melaporkan. Informasi lainnya, saudara, tidak adanya tempat sampah permanen membuat masyarakat Sabah Ilir, Kabupaten Tanjung Jabung Timur kerap membuang sampah sembarangan. Sampah tersebut seringkali hanyut dan naik saat adanya siklus banjirop. Pemerintah Kelurahan Sabah Ilir, Kecamatan Muara Sabak Timur, Kabupaten Tanjung Jabung Timur menyadari pengelolaan sampah belum cukup untuk menekan pengiriman ke tempat pembuangan akhir. Beragam cara terus ditempuh untuk mengurangi limbah sampah. Lurah Sabak Ilir Ar-Rahman mengatakan, sampah di area Pasar Rakyat Muara Sabak Timur kerap mengalami penumpukan dan berserakan di sebagian jalan. Kondisi ini menyebabkan bau yang tidak sedap sejak beberapa bulan terakhir. Penumpukan sampah ini dikarenakan tidak adanya tempat pembuangan sampah permanen dan hanya ada kontainer. Hal ini berujung masih banyaknya perilaku masyarakat sekitar yang membuang sampah sembarangan. Selain tidak adanya tempat permanen, sejumlah warga juga sering kedapatan membuang sampah ke Sungai Batanghari. Tentu hal ini membuat sungai lama-kelamaan kian tercemar. Belum lagi sampah yang di sungai kerap hanyut dan naik ke permukaan saat siklus banjirop. Perilaku membuang sampah sembarangan ini bukanlah cerminan dari masyarakat yang bertanggung jawab dan cinta akan lingkungan. Alhamdulillah kesadaran masyarakat untuk membuang ke sungai khususnya ya, untuk membuang ke sungai itu menurun, meningkat kesadarannya bahwa kebersihan sungai lebih penting daripada membuang sampah di situ, karena mengingat sungai ini kan dampaknya banyak sebenarnya. Bibit-bibit ikan, bibit-bibit udang yang ada di dalam sungai itu apabila tercemari oleh 10 tahun ke depan anak-anak cucu warga masyarakat ini tidak akan mendapatkan hasil. Ar-Rahman berharap di momen Lebaran ini akan semakin banyak warga yang teredukasi pentingnya menjaga kebersihan dan keindahan lingkungan. Hal ini akan terwujud dengan adanya konsistensi bersama antara pemerintah dan warga. Liva Patria, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, diduga akibat korsleting listrik, Pondok Tahfiz Quran terbakar. Api yang menghanguskan Pondok Tahfiz tersebut membuat panik warga sekitar. Seperti inilah rekaman video amatir warga saat kebakaran Pondok Tahfiz Al-Quran di RT 36 Kelurahan Lebak Bandung, Kecamatan Cilutung, Kota Jambi, Sabtu malam. Material yang mudah terbakar membuat api dengan cepat membesar hingga menghabiskan bangunan. Beruntung tidak ada korban jiwa pada insiden ini karena pada saat kejadian para santri telah libur Lebaran Idul Fitri. Kadis Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Jambi, Mustri Afandi, mengatakan kebakaran diduga akibat korsleting listrik dari colokan kulkas yang dipasang bercabang dan tabung gas yang meledak. Malam ini kami baru selesai melaksanakan kegiatan pelayanan kebakaran di salah satu rumah tahfiz di RT 38 Kelurahan Lebak Bandung. Sementara malam-malam saat ini kita berada di 112 di mana pada pukul 18.05 terjadi kebakaran yang pada saat itu memang rumah tahfiz ini tidak juga hanya berjaga dan pemadaman semuanya kita sangat dekat dengan Mapol Damkar itu kurang lebih 3 menit. Setelah berhasil dipadamkan oleh petugas damkar, kini lokasi kebakaran Pondok Tahfiz Al-Quran masih dalam penyelidikan polisi. Akibat insiden tersebut, ditaksir kerugian mencapai ratusan juta rupiah. Ashar, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, pengamanan saat libur Lebaran Idul Fitri di Sumatera Barat difokuskan pada tempat wisata. Informasinya akan kami hadirkan dalam segmen Lintas Andalas. Tetaplah bersama kami di Jambi hari ini.
Saudara, Anda masih menyaksikan Jambi hari ini dalam segmen Lintas Andalas. Kita awali segmen Lintas Andalas dari Sumatera Barat, Saudara. Kepolisian Resor Pesisir Selatan siaga untuk melakukan pengamanan dan pelayanan saat Lebaran tahun 2023. 567 personel gabungan bertugas di pos pengamanan yang difokuskan di kawasan wisata pesisir selatan. Pedagang dan penggiat wisata di Pohon Seribu dan sekitarnya mulai mempersiapkan diri untuk menyambut pengunjung. Sebagian besar dari mereka membersihkan warung, lapak, dan lingkungan tempat berjualan. Persiapan tersebut rutin dilakukan pedagang untuk menyambut pengunjung di libur Lebaran, karena pengunjung akan mulai ramai berdatangan 1 hari setelah sholat Idul Fitri. Bahkan mereka memprediksi pengunjung tahun ini akan meningkat dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Beberapa rumah makan juga mempersiapkan beraneka ragam menu, termasuk inovasi olahan lokal. Salah seorang pengelola rumah makan mengaku persiapan ditargetkan selesai hari Jumat dan mereka akan mulai menyambut tamu mengisi libur Lebaran pada hari Sabtu esok. Pelaku usaha berharap semua pedagang, masyarakat, dan pengunjung saling menjaga dan menghormati budaya lokal, sehingga tujuan wisata yang positif bisa tercapai dan memberikan kesan positif bagi semua kalangan. Satunya penambahan tempat usaha, kami juga menyiapkan beberapa tempat usaha yang akan jadi acuan nanti, karena kita ada kunjungan beberapa tahun kemarin, wisatawan bisa saja merasa ada tingkat kejenuhan karena yang ditemukan di Pohon Seribu itu cuma rumah makan. Ratusan pedagang dan ribuan pengunjung diperkirakan akan berada di kawasan objek wisata selama libur Lebaran. Selain di Pohon Seribu, kawasan Muara dan Suak di Maligi juga menjadi tujuan wisata pantai di Pasaman Barat. Dari Kabupaten Pasaman Barat, Andika Disaputra, TVRI Sumatera Barat. Ya, saudara, kita beralih ke Provinsi Bengkulu. Sholat Idul Fitri berlangsung di Masjid Raya Baitul Falihin Kabupaten Seluma, Bengkulu pada Sabtu pagi. Pada perayaan Hari Raya Idul Fitri ini, masyarakat diajak untuk saling memaafkan. Sejak pagi, masyarakat Kabupaten Seluma berdatangan di Masjid Raya Baitul Falihin di Jalan 2 Jalur Kelurahan Talang Saling, Kabupaten Seluma. Sholat Idul Fitri juga dihadiri langsung Bupati Seluma, Erwin Oktavian, Wakil Bupati Seluma, Gustianto, dan jajaran pejabat lainnya. Imam Besar Masjid Ustadz Lolo Abdurrahman memimpin langsung pelaksanaan sholat Id. Sedangkan untuk penceramah adalah Nodi Herwansyah, yang juga merupakan Ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Seluma. Pada perayaan tahun ini, Nodi berpesan kepada masyarakat agar dapat mempertahankan rutinitas ibadah yang selama ini dibangun selama bulan suci Ramadan, sehingga ke depan umat dapat menjaga iman dan takwa sampai dengan bertemu kembali dengan bulan suci Ramadan. Kalau ibadah yang dilaksanakan setelah Ramadan akan menurun atau turun kembali, berarti puasa yang dilaksanakan selama 1 bulan itu tidak berhasil. Harapan kita kan setelah melaksanakan ibadah puasa 1 bulan penuh itu nanti akan berdampak positif di luar Ramadan, tentunya kan begitu. Sementara itu, Bupati Seluma Erwin Oktavian mengajak masyarakat untuk saling memaafkan dan melupakan kesalahan yang terjadi antar sesama, karena inti dari Idul Fitri adalah menghapus segala dosa dan amarah. Sebagai pribadi, ucapkan mohon maaf lahir dan batin, dan mudah-mudahan ke depan Kabupaten Seluma bisa lebih maju lagi, bisa lebih kuat lagi, dan bisa lebih tumbuh lagi dalam persiapan kita untuk menghadapi kegiatan keekonomian masyarakat yang ke depan. Persatuan dan kerukunan umat harus dicapai dalam perayaan Idul Fitri tahun ini. Selain itu, Idul Fitri juga dapat diharapkan menjadi momentum untuk meningkatkan rasa peduli dan berbagi antar sesama. Dari kontributor Seluma, Tim Liputan TVRI Bengkulu melaporkan. Saudara, informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita di Jambi hari ini. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Saya Cynthia Permana. Dan saya Dapot Silalahi bersama seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.